Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Gresik yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan walaupun melalui ayah, nggak apa-apa ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Bapak Usman. Saya tinggal di Desa Katimoho, Kecamatan Kedamaian. Di SMP Negeri 16 Gresik ini saya mengajar matematika, ya. Nah, tapi kali ini saya tidak mengajarkan matematika, tapi saya akan menyampaikan materi yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Anak-anak, mungkin bagi kalian wawasan Wiyata Mandala itu adalah hal yang asing, ya, belum pernah kamu kenal di sekolah SD maupun MI, ya. Maka di sini kamu simak dengan baik supaya mengerti apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata, yaitu kata wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan berarti cara memandang, ya. Wiyata adalah lingkungan, Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah lingkungan. Maka wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah harus mengemban misi pendidikan. Kemudian sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar. Sekolah terus menggali nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah juga menjadi suri tauladan masyarakat yang ada di. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ada 5 komponen. Apa saja itu? Yang pertama adalah peranan kepala sekolah, yang kedua adalah peranan guru, yang ketiga adalah peranan sivitas akademika, yang keempat peranan murid, dan yang kelima adalah peranan masyarakat sekitar. Dari 5 komponen ini, anak-anak, yang wajib kamu ketahui adalah peran murid atau siswa. Ini adalah peran kepala sekolah. Ada beberapa peran kepala sekolah, dapat kamu baca sendiri, ya. Kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah peran guru. Peran guru juga bisa kamu baca sendiri, ya. Tidak usah saya bacakan, kamu baca sendiri. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika atau tata usaha, ya. Di dalam tata usaha itu ada satpam, ada tukang kebun, dan lain sebagainya, ya. Di sana itu adalah punya peran masing-masing. Yang keempat ini adalah yang harus kalian ketahui. Peran siswa yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali, baik tata tertib yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua adalah hormat, sopan kepada guru, kepada warga sekolah, dan juga kepada teman-teman kalian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pelajar kamu punya kewajiban belajar dengan tekun, ya. Yang berikutnya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah,
Dimanapun kamu berada, kamu harus bersikap dengan baik. Bersikap baik kepada siapapun, ini akan menunjukkan memberikan nama baik kepada sekolah, ya. Kemudian jangan sekali-kali menyentuh narkoba. Jangan kamu sentuh narkoba. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Nah, karena sarana prasarana ini sudah disiapkan sedemikian rupa untuk kenyamanan belajar, maka mari kita pelihara dengan. Yang berikutnya adalah menjaga keamanan dan melaporkan setiap peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Segera harus dilaporkan, baik bisa dilaporkan kepada anggota OSIS, kepada OSIS, kepada guru, kepada bapak kepala sekolah, kepada BP dan lain sebagainya, seluruh warga di SMP Negeri 16 ini. Kemudian memelihara baik. Kemudian yang kelima adalah peran masyarakat. Peran masyarakat dapat kalian baca sendiri, ya. Kamu bisa baca. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala, maka ada 10K, ada keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi atau menjual produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Sekolah tidak boleh digunakan untuk penyebaran aliran sesat atau penyebaran ajaran agama yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian tidak boleh digunakan berkampanye, ya. Propaganda politik tidak boleh. Tidak boleh digunakan syuting film tanpa izin dari Pemda. Terus kegiatan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak. Mekanisme pelaksanaan Adiwiyata Mandala ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preventif atau pencegahan. Yang pertama, memelihara sekolah melalui 10K, ya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Ya, biasanya kalau ada di sekolah-sekolah lain, ya. Saya di sekolah kita insya Allah tidak terjadi ada perpeloncoan terhadap dari kakak-kakak senior kepada adik-adik kelas 7. Biasanya begitu pada masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah, ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini banyak sekali anak-anak, ya. Banyak, baik yang wajib maupun yang pilihan. Bisa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang mengisi, yang memberi pemateri, ya, yang pemateri ke Bapak Ibu guru yang lain, ya. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat pulang sekolah. Kemudian yang kedua adalah tahap represif, ya, yaitu apabila di sekolah terjadi perselisihan, maka sekolah akan mendamaikan. Juga menetralisir isu negatif yang berkembang di sekolah. Akan berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindak kriminal di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Misalnya kalian ada di sekolah itu ada perkelahian, kemudian masing-masing dari kedua pihak membawa orang luar masuk ke sekolah, maka ini urusannya sudah bukan sekolah lagi, tapi harus pihak yang berwajib. Kemudian bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, ini dapat
berhubungan atau menghubungi Bapak Ibu BK untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan ya. Kemudian bagi anak-anak yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang Anak, berikutnya adalah beberapa gambar yang dapat saya sajikan di acara ini ya. Karena sebenarnya banyak sekali ya, tapi ini beberapa saja. Ini adalah gambar saat upacara yang dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap hari peringatan Hari Besar Nasional. Nah, ini adalah gambar ketika ada di Pulau Bali ya, Pulau Dewata ini yang dilaksanakan oleh anak-anak teman-teman kalian yang kelas 8, maka mengadakan studi wisata yang ini adalah ke Bali ya. Nah, ini adalah kegiatan orientasi lapangan bagi anak-anak pramuka. Ya, ini dilaksanakan pada kegiatan tengah semester genap. Nah, ini adalah gambar peringatan Hari Kartini dilaksanakan pada bulan April ya. Ini salah satu gambar saja ini. Ini adalah gambar Bapak Ibu guru dan beserta dengan Bapak Kepala Sekolah bergambar pada saat wisuda anak-anak ya, pada tahun 2018 dan 2019. Nah, ini adalah anggota OSIS bergambar dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap pagi ya. Ada yang piket untuk menyambut teman-temannya yang datang. Ini 5S ya. Ini kegiatan sholat zuhur berjamaah. Ketika ada panggilan sholat azan zuhur, maka semua siswa berduyun-duyun menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini adalah manasik haji yang dilaksanakan oleh kelas 9 untuk mendapatkan nilai praktek ya. Salah satu regu peserta gerak jalan kecamatan ya. Sebenarnya ada 7 regu, yang sempat saya ambil gambar adalah ini ya. Ini adalah gambar penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban ya. Ini setiap tahun dilaksanakan. Ini kegiatan di kantin waktu istirahat pertama, anak-anak menyempatkan diri untuk memberi jajanan di kantin sehat. Insya Allah makanan yang disajikan sudah memenuhi standar kesehatan ya. Ini 3 cewek jagoan ini ya. Ini adalah peserta Jambore Nasional ya, yang mewakili Gresik, bergambar dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Ini kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sepulang jam pelajaran sudah selesai ya. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan ya. Saya pribadi mohon maaf karena dalam penayangan ini agak berkurang tidak berkenan barangkali ya, karena proses pembuatannya juga mendadak ya, yang diperkirakan MPLS ini dilaksanakan tatap muka ternyata secara daring, sehingga kita harus tergesa-gesa membuat tayangan, dan ini yang sudah dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf ya, di dalam tayangan barangkali kurang berkenan. Setelah ini nanti ada video untuk kalian ya, kami dan simak untuk memperkenalkan sekolah-sekolah sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Demikian anak-anak dari saya, mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.